Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kami sampaikan adab berdoa sebelum belajar. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebelum belajar, yang pertama, doa niatkan untuk mengharap ridha Allah. Yang kedua, meminta ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, tangan bersedeku di atas meja atau menengadah. Yang keempat, khusyuk. Yang kelima, tidak boleh sambil bermain atau bercerita dengan teman. Adab itu bisa diterapkan ketika kalian belajar di rumah di masa pandemi atau belajar ketika nanti di sekolah ketika sudah normal. Oleh karena itu, mari kita sebelum belajar, kita membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan dasar tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan satu upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Nah, berikut ini adalah upaya pemerintah untuk memperlancar pelaksanaan pendidikan dasar. Yang pertama, memperbaiki gedung sekolah yang rusak atau sudah tidak layak. Yang kedua, memberikan bantuan dana pada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Yang ketiga, memberikan buku gratis pada perpustakaan sekolah atau siswa secara langsung. Yang keempat, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Nah, selanjutnya kita mempelajari hak sebagai warga negara. Seseorang memiliki hak untuk melakukan kegiatan atau perkumpulan yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Banyak hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak untuk memeluk dan menjalankan agama yang mereka yakini. Indonesia itu memiliki 6 agama yang diakui. Setiap warga negaranya memiliki kebebasan untuk memeluk salah satu agama. Yang kedua, hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Artinya, sebagai warga negara Indonesia pantas untuk hidup layak dan memiliki kebebasan melakukan usaha dalam mencapai kekayaan hidup. Yang ketiga, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Setiap warga negara memiliki hak untuk menerima pendidikan secara baik, mengembangkan ilmu, dan mendapatkan pengajaran guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, hak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kita sebagai warga negara memiliki hak untuk menerima perlakuan yang adil, menerima kepastian hukum, perlindungan hukum, jaminan hukum, dan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Yang kelima, hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara berhak ikut serta berperan aktif
dalam usaha pembelaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan negara agar tidak kehilangan harga diri dan kedaulatannya. Yang keenam, hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sebagai warga negara, kita memiliki kebebasan membentuk perserikatan atau perkumpulan dan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis yang sesuai dengan aturan. Nah, berikut ini adalah hak-hak warga negara Indonesia beserta pasal yang mengatur hak-hak tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalian bisa simak dan memperhatikan 11 hak yang sudah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, manfaat pemenuhan hak warga negara. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam mendapatkan hak, tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan, kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Nah, contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak. Yang pertama, mendapat pendidikan dan pengajaran. Manfaatnya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Manfaatnya dapat meningkatkan perekonomian dan mengurangi jumlah pengangguran. Yang ketiga, pemenuhan hak atas perlindungan hukum. Manfaatnya terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan. Manfaatnya bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Selanjutnya, kita perlu mengetahui pentingnya melaksanakan hak. Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Tujuan nasional Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal penting, misalnya pelaksanaan hak dalam pemilu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, diharapkan pejabat politik terpilih bisa melaksanakan amanah dari rakyat.